Sebelum mulai, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis. Hello guys, welcome back to Akademisi Channel. Nah, jadi hari ini kita kembali akan membahas seputar prestasi. Dan sekarang ini kita sudah terhubung langsung dengan mahasiswa berprestasi utama Universitas Sumatera Utara, Bayu Febriliandika. Beliau merupakan mahasiswa Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri. Nah, sekarang kita sudah terhubung dengan Bayu. Assalamualaikum, Bay. Gimana nih kabarnya, Bay, selama masa new normal saat ini ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kondisi saya sehat walafiat meskipun di rumah aja, namun kita harus tetap bisa berkarya dan menghasilkan berbagai karya. Nah, jadi teman-teman, baru-baru ini Bayu telah dinobatkan sebagai mahasiswa prestasi utama Universitas Sumatera Utara. Pastinya beliau telah mengikuti berbagai macam proses seleksi, mulai dari proses seleksi tingkat fakultas dan dilanjut ke tingkat universitas. Beliau juga melawan mahasiswa prestasi dari berbagai fakultas, dan beliau dinobatkan sebagai mahasiswa prestasi utama atau mahasiswa prestasi satunya di Universitas Sumatera Utara. Nah, jadi nih Bayu, Aldi mau nanya nih sama Bayu, kira-kira apa sih motivasi Bayu awalnya? Kenapa ingin menjadi seorang mapres? Mungkin apakah sudah dimulai dari semester 1 ingin menjadi mapres, atau mungkin motivasi ingin menjadi mapres itu baru-baru ini dibangun oleh Bayu? Nah, boleh diceritakan gitu, Bay, sharing dikit gitu ya kan ke teman-teman. Jika ditanya mengenai tujuan menjadi seorang mawapres, begini, sebagai seorang muslim ya, kan tujuan kita diciptakan kan untuk beribadah kepada Allah. Nah, seidealnya setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap aktivitas kita itu idealnya tujuannya untuk beribadah gitu. Nah, itu idealnya gitu. Nah, ibadah itu kan banyak ragam ya. Ada ibadah sosial, ibadah kepada Tuhan. Nah, menjadi seorang mawapres itu juga salah satu bentuk ibadah, teman-teman. Kenapa? Karena menjadi seorang mawapres itu kita bisa mensiarkan berbagai hal kebaikan, menginspirasi kepada teman-teman, dan memberikan contoh kepada teman-teman. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya mawapres itu sebuah gelar yang diberikan oleh pihak kampus ataupun nasional. Kalau sudah masuk ke nasional, gelar yang diberikan oleh pihak kampus kepada mahasiswa yang dianggap mampu menyeimbangkan poin akademik yang dibuktikan dengan IPK-nya harus di atas 3, prestasinya cukup mumpuni, kemudian kemampuan organisasinya juga baik. Ya, oleh sebab itu mahasiswa yang dianggap memenuhi kriteria ini, yang dimana sangat jarang katanya menemukan mahasiswa yang memenuhi kriteria ini, ya itulah yang dipilih menjadi seorang mawapres gitu. Nah, itu sebenarnya makna menjadi seorang mawapres. Tentunya ketika kita telah menjadi mawapres, maka kita sebagai representasi mahasiswa terbaik. Ya, meskipun pilihan tersebut dipilih kampus, dan meskipun pada akhirnya juga kita bukan yang paling baik gitu ya. Namun pihak kampus merepresentasikan kita sebagai mahasiswa yang terbaik di kampus itu gitu, baik dari IPK, itu merupakan kumulasi dari IPK, prestasi, organisasi, maupun berbagai hal yang dia lakukan gitu. Oleh sebab itu teman-teman, ketika kita menjadi seorang mawapres, kita bisa melakukan dan menyampaikan berbagai hal kebaikan ya, terutama yang ingin sekali saya sampaikan kepada teman-teman para mahasiswa begini. Kita sebagai seorang mahasiswa itu, kita itu insan-insan yang terpilih untuk menjunjung untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, di mana kita tuh insan terpilih untuk ditempatkan ke dalam suatu pola pembinaan, suatu laboratorium pembinaan yang kental akan pendidikan dan kental akan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, fasilitas yang diberikan kepada kita ini selayaknya kita kembalikan lagi untuk kebermanfaatan masyarakat ya. Sangat disayangkan teman-teman ketika banyak mahasiswa yang ketika kuliah mereka hanya kuliah, duduk di kelas ya, kuliah hanya duduk di kelas, kemudian pulang, kemudian setelah tamat kuliah langsung kerja ya. Artinya ilmu pengetahuannya tersebut yang didapatnya dan skill yang didapatnya hanya diperuntukannya untuk perusahaan tempat dia bekerja ya, padahal dia telah menghabiskan banyak anggaran, negara telah menghabiskan banyak anggaran untuk dia kuliah gitu. Selayaknya gitu teman-teman, selayaknya ilmu pengetahuannya kepada kita itu disebarluaskan, maksudnya kebermanfaatannya disebarluaskan kepada masyarakat.
implementasinya bisa mungkin di masyarakat gitu. Atau setidaknya sebagai sivitas akademika ya sudah pasti teman-teman mindset kita itu berbeda dengan mereka yang di luar sana. Nah, oleh sebab itu mindset kita yang telah terbentuk oleh lingkungan pendidikan tersebut, seharusnya kita tuh dapat menjadi agent of change, agents of change in our society, right? Seharusnya kita menjadi agen perubahan di dalam masyarakat kita. Banyak sekali teman-teman mahasiswa yang saat ini, mahasiswa di kampus yang saat ini enggan sekali untuk turun ke masyarakat, ya, enggan sekali untuk melakukan pengabdian. Kenapa? Karena mereka yakin dan percaya hal tersebut dapat merusak akademiknya. Ya. Mereka yakin dan percaya tujuan mereka hanya kuliah supaya apa? Supaya dapat nilai bagus dan diterima di perusahaan. Oleh sebab itu, inilah yang terjadi pada mahasiswa kita. Dan saya akui teman-teman, mahasiswa sekarang tuh banyak sekali yang memang ya kuliah hanya mencari nilai. Itu sudah rahasia umum ya teman-teman. Kalau dia kuliah fokus kuliah nggak mau turun ke masyarakat, ya memang mencari ilmu pengetahuan, ya ingin mencari ilmu pengetahuan, benar-benar mencari ilmu pengetahuan, ya it's okay ya. Tapi banyak sekali sekarang yang mahasiswa itu takut meninggalkan kampus karena takut nilainya jelek. Ya hal tersebut memang bagus, nilai itu memang nomor satu. Namun teman-teman begini, yang ingin saya tekankan bahwasannya ilmu pengetahuan yang telah kita dapat itu selainnya kita gunakan, ya kita gunakan sebagai agent of change di masyarakat. Nah kurang lebih begitulah, hal itulah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa sekalian, bahwasannya sebagai seorang mahasiswa itu banyak hal yang bisa kita lakukan, dan sayang sekali jika kita habiskan waktu kita untuk berdiam dan hanya untuk berdiam diri di kelas. Wah gitu ya, Bay. Nah jadi Bay, kalau ada adik-adik yang di sini ingin menjadi seorang mapres, kira-kira persiapan awal yang harus disiapkan itu apa aja sih, Bay? Dan persiapannya itu kira-kira berapa lama ya, Bay? Persiapan awal untuk menjadi seorang mapres ini, Bay. Bolehlah di-sharing-sharing sedikit pengalaman sehingga Bayu bisa jadi mapres utama gitu, dari mulai pemberkasan mungkin hingga seleksi-seleksi berikutnya, mungkin boleh diceritakan ya kan, Bay, untuk pengalamannya, Bay. Oke. Jika ditanya mengenai pengalaman menjadi mapres saya mencoba untuk menceritakan pengalaman seleksinya ya. Begini teman-teman, mulai dari tingkat fakultas itu kurang lebih ada sekitar pokoknya itu aku sebagai perwakilan tunggal dari jurusanku teknik industri, kurang lebih ada sekitar 12 orang yang ikut di tingkat fakultas ya. Itu masih tingkat fakultas. Dan pengalaman lucunya gitu teman-teman, ketika tingkat fakultas itu memang aku nggak terlalu siap ya, bahkan aku ngeprint berkas itu H-1 ya, dan ngeprint kesimpulan karena aku lupa itu sekitar H-30 menit sebelum jadwal mulai, sebelum agenda mulai. Dan sebenarnya itu sudah mau dimulai, namun aku permisi ke toilet bentar, aku ke toilet lalu ngeprint. Aku permisi selama kurang lebih setengah jam gitu. Dan itu memang kelupaan dan memang aku nggak terlalu siap karena ya tugas di kampus juga harus diselesaikan ya. Nah itu untuk pengalaman tingkat fakultas. Kalau untuk universitas memang tidak terlalu besar peluang untuk menang ya, karena memang teman-teman yang lain juga memiliki prestasi yang cukup banyak, memiliki kontribusi yang cukup banyak, pengabdian dan lain-lain. Namun aku juga, namanya kita berusaha, kita harus melakukan hal yang terbaik dong ya. Di tingkat universitas aku juga melakukan yang terbaik yang sebisa aku lakukan. Namun ketika pengumuman itu ya sudahlah gitu, karena teman-teman yang lain juga cukup baik, karena mawapres ini kan sebagai amanah yang besar, maka biarlah amanah itu memilih pundak siapa yang akan tempat hinggapannya gitu. Nah oleh sebab itu saya merasa banyak orang di luar sana selain saya yang memang layak untuk memikul amanah ini. Namun akhirnya pada saat pengumuman saya terpilih menjadi mawapres utama USU gitu.
Itu mungkin dilihat dari persiapannya. Namun teman-teman kalau ditanya berapa lama dan berapa panjang persiapannya, sebenarnya dahulu aku juga pengen menjadi seorang mawapres ketika pertama kali menginjakan kaki di USU. Namun hal tersebut sempat pudar ya, sempat hilang karena memang faktor lingkungan yang tidak terlalu menginspirasi menurutku. Kemudian alhasil teman-teman, kemudian saya juga terpilih. Kemudian saat itu saya juga terpilih menjadi peserta rumah kepemimpinan. Kemudian saya juga masuk ke dalam komunitas yang memang di dalam komunitas dan di dalam rumah kepemimpinan itu saya menerima ataupun menemukan inspirasi yang cukup signifikan mengubah hidup saya. Ya, memang teman-teman, sekali lagi memang kita itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oleh sebab itu pilihlah lingkungan yang baik dan mendukung visi kita. Nah, ketika masuk ke dalam lingkungan tersebut, itulah mulai muncul semangat kembali. Ya, kurang lebih setahun sebelum menjadi mawapres itu muncul semangat kembali teman-teman, bahwasanya saya harus menjadi seorang mawapres karena banyak sekali hal yang bisa saya lakukan dan saya syiarkan ketika menjadi seorang mawapres. Itulah muncul kembali semangat saya, dan di situ mulai mengikuti berbagai kompetisi, berbagai kegiatan yang dapat menjadi poin tambahan dalam pemilihan mawapres ya. Sebenarnya teman-teman, persiapan saya menjadi seorang mawapres itu persiapan totalnya itu kurang lebih selama 3 bulan, tapi fokusnya itu hanya 1 bulan. Ya terbukti tadi saya ngeprint aja H-1 gitu. 3 bulan itu saya mulai mencari ide, tapi ide itu ditulis kurang lebih H-1 sebulan. Ya, kemudian revisi sampailah H-1 baru ngeprint gitu. Namun teman-teman, ketika H-3 bulan itu poin-poin prestasi, poin-poin organisasi saya sudah cukup dan sudah selesai. Karena sebelum itu, 1 tahun sebelumnya saya juga sudah melakukan berbagai kegiatan. Nah, ini sebenarnya pelajaran teman-teman, pelajaran dari berbagai teori yang saya pelajari ya di rumah kepemimpinan, terutama bahwasanya ngeset mimpi itu, untuk memetakan mimpi itu harus jauh-jauh hari. Ya, kita harus ngeset mimpi secara smart. Ya, harus spesifik, measurable, attainable, rational, related, dan timetable. Nah, jadi teman-teman, ngeset mimpi itu harus ada metodenya, dan itu yang saya pelajari di rumah kepemimpinan. Alhasil itulah dampaknya menjadi seorang mawapres, karena metode yang saya gunakan tersebut bisa menjadi dan mengantarkan saya menjadi seorang mawapres. Artinya teman-teman, ketika bermimpi teman-teman harus merencanakan segala dengan matang segala resiko dan segala halnya. Ya, ketika bermimpi teman-teman harus menentukan apa tujuan dari mimpi itu jauh-jauh hari, sehingga teman-teman bisa melakukan berbagai persiapan. Karena teman-teman, kesuksesan itu tidak hanya milik mereka yang pintar. Kalau misalnya mawapres itu untuk mereka yang pintar, ya tentu saya nggak terpilih nih menjadi mawapres itu. Namun kesuksesan itu akan menghampiri mereka yang siap. Iya, ingat ya. Jadi kesuksesan itu tidak hanya menghampiri mereka yang pintar, namun kesuksesan lebih suka pada mereka yang siap. Jadi persiapkanlah diri kita mulai dari sekarang teman-teman untuk mencapai segala visi maupun mimpi-mimpi kita.